Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini. Pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keutamaan dan amalan di bulan Sya'ban. Apa dan bagaimana seputar permasalahan terkait dengan bulan Sya'ban ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama sekali terkait dengan bulan yang kita kenal dengan bulan-bulan Hijriah dari tahun Hijriah yang ada. Awal mulanya itu adalah bulan yang sudah dikenal di dalam kehidupan orang Arab. Jadi apa yang kita sebutkan bulan Hijriah, ya dengan nama bulan yang ada, itu pada dasarnya adalah bulan milik orang Arab yang kemudian ditetapkan di dalam Islam sehingga kita mengenalnya dengan bulan Hijriah. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari tentu lebih akrab dengan bulan Miladiyah, bulan Masehi. Kita lebih tahu dengan bulan Januari, Februari, Maret, April dan selanjutnya sampai akhirnya Desember. Tapi kita kurang akrab dengan bulan-bulan Hijriah yang kita katakan ini merupakan penanggalan Islam. Awal mulanya adalah dari orang Arab yang ditetapkan kembali dalam Islam. Ya, jadi bulan-bulan Hijriah yang ada yang kita kenal dengan nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 12 dari bulan Hijriah yang ada. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang ke-8. Bulan ke-8. Bulan ke-9-nya adalah Ramadan, Syawal itu 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Jadi itu ibu yang kita kenal dengan nama bulan-bulan Hijriah. Dan bulan Sya'ban yang ada itu disebut dengan Sya'ban yang arti harfiahnya adalah berpencar, bercabang, berpisah dan menyebar. Karena pada bulan Sya'ban itu orang-orang Arab demikian berpencar mencari air untuk sumber kehidupan mereka. Mereka mencari di padang pasir yang ada dan itu mereka lakukan pada bulan Sya'ban. Karena air di daerah padang pasir sana sulit, maka pada bulan Sya'ban mereka berusaha untuk mencari sumber-sumber air yang ada. Seperti itulah maka dikatakan dengan nama bulan Sya'ban, bulan berpencarnya orang, menyebarnya orang mencari sumber air. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, keberadaan bulan Sya'ban itu memang khusus orang-orang berusaha untuk mencari air. Dan awal dari penamaan bulan Sya'ban ini ada pada masa
kakek Nabi yang kelima. Ya, kakek Nabi yang kelima itu namanya Kilab bin Murrah. Kakek Nabi pertama adalah Abdul Muttalib, kemudian ada Hashim, ada Abdi Manaf, ada Qusay, dan ada Kilab. Pada masa kakek Nabi yang kelima itulah dalam kurung Kilab, ya awal penamaan bulan Sya'ban, dan itu ya sekitar tahun 412 Masehi. Jadi jauh sebelum masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan nama bulan Sya'ban. Yang kita ketahui, ya bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 dari perhitungan bulan Hijriah yang ada. Kemudian, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ada peristiwa sejarah yang terkait dengan bulan Sya'ban yang dicatatkan oleh ahli sejarah. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, menjelaskan potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan ayat yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah 144. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu ayat, sungguh kami telah melihat betapa kamu yang selalu menengadahkan pandangan kamu ke arah langit. Ya, Nabi ketika di Madinah Al-Munawwarah dijelaskan sekitar 16 bulan atau 17 bulan di dalam sholat Nabi ketika di Madinah itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika Nabi mendakwahi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka enggak mau. Mereka mengatakan, buat apa ikut Muhammad? Lihatlah dia sholat ya ke arah tempat suci kita, Baitul Maqdis. Kemudian Nabi selalu menengadahkan wajahnya ke arah langit. Itu kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami Muhammad pasti akan memalingkan wajah kamu ke arah kiblat yang kau sukai, yang kamu ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, dalam kurung Ka'bah, Baitullah. Ini menurut Al-Qurtubi mengutip Abu Hatim Al-Busti, mengatakan itu terjadi pada hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Itu yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi, menjelaskan peristiwa terkait dengan bulan Sya'ban. Seperti itu, satu peristiwa. Nah, peristiwa yang lain yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan berilah salam kepada dia. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya sebagian ulama menyimpulkan karena itu terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah turunnya ayat itu, sehingga sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan selawat, bulan banyak berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memperbanyak selawat. Kendati pun berselawat itu kita katakan adalah perintah atau anjuran yang disunnahkan untuk kita selalu banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya. Pada malam Jumat, pada hari Jumat banyak berselawat kepada Nabi SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan karena ayat itu turunnya pada bulan Sya'ban, ya sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kita harus banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti itu. Terkait dengan sejarah ya yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Cuma ibu-ibu untuk lebih mengkonkretkan permasalahan, baiklah kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ya bulan Sya'ban ini. Ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan secara khusus tentang bulan Sya'ban. Ya, sebagian dari hadis itu kita katakan hadis yang sahih, yang konkret. Ada hadisnya hasan, baik, bisa diamalkan. Ada yang dhaif, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Jadi hadis-hadis terkait dengan bulan Sya'ban itu banyak dan bermacam tingkatannya. Nah kita lihat gambaran hadis Nabi terkait dengan bulan Sya'ban yang merupakan hadis sahih. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah SAW yusum hatta naqul la yuftir. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan sepertinya Nabi itu enggak berbuka, terus puasa. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Dan Nabi di suatu saat berbuka, enggak puasa, sehingga kami katakan sepertinya Nabi itu enggak berpuasa. Kemudian kata Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Saya tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali Ramadan. Ramadan tuntas 1 bulan, pasti. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi paling banyak berpuasa dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Jadi kalau Ramadan pasti 1 bulan penuh Nabi puasa. Tapi pada hari-hari yang lain, Nabi dilihat oleh Aisyah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini, banyak Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, hadis yang berasal dari Abu Salamah, anna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Abu Salamah, seorang dari kalangan tabi'in, kata Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Nabi enggak ada berpuasa dalam 1 bulan yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu malah berpuasa Sya'ban itu semuanya. Ya. Wa kana yaqul, Nabi mengatakan, khudhu minal amal ma tutiqun. Ambillah dari semua amal itu sedaya kemampuan kalian. Fa innallah la yamullu hatta tamullu. Allah itu tidak pernah bosan sehingga kalian yang bosan. Wa habbus salah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Salat yang paling disukai oleh Nabi adalah salat yang continue, yang selalu terus, kendati pun sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Nabi kalau melakukan salat, Nabi terus melakukannya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini hadis menjelaskan kepada kita, kata Aisyah, kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu puasa Sya'ban semuanya. Ini yang dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi, ambillah dari amal yang ada itu sedaya kemampuan kalian. Pokoknya maksimal. Allah itu nggak pernah bosan. Kalian yang bosan. Dan sholat yang paling disukai oleh Nabi adalah sholat yang continue. Kendati pun sedikit. Seperti umpamanya saya hanya bisa tahajud 2 rakaat. 2 iftitah, 2 tahajud, tambah 3 witir. Tapi terus istiqamah. Itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali-sekali.
atau enggak sama sekali. Lebih bagus sedikit tapi terus. Ya. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Nabi kalau salat, Nabi terus. Jadi Nabi seperti itu dengan ibadahnya. Ini. Kemudian yang ketiga masih dari Abi Salamah, katanya sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, saya ada dengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Saya punya tanggungan puasa Ramadan. Fama astatiu an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak mampu untuk membayar hutang saya dalam puasa Ramadan itu kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang kesimpulannya, sebelum masuk Ramadan, hutang puasa yang kemarin-kemarin itu sudah selesai di bulan Sya'ban. Karena itu kewajiban. Hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disegerakan. Kemarin-kemarin barangkali ibu gak sempat membayar hutang puasa, ya karena alasannya kurang enak badan, sakit, musafir. Paling ujung, paling akhir hendaknya diselesaikan di bulan Sya'ban. Jadi sebelum masuk Ramadan berikutnya, utang yang kemarin itu sudah selesai. Itu dia yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abi Qais, annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul, dia ada dengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Adalah bulan yang paling disukai oleh Rasul SAW untuk dipuasakan adalah bulan Sya'ban. Kemudian Nabi berlanjut dengan Ramadan. Jadi Nabi suka sekali berpuasa pada bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada riwayat Abu Daud. Seperti itu. Suka sekali Nabi kalau berpuasa pada bulan Sya'ban yang ada ini. Kemudian hadis yang berikut dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya, qultu, saya bilang, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya enggak ada melihat engkau berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti yang kau puasakan dari bulan Sya'ban. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan banyak orang lalai terhadapnya, mengabaikannya antara Rajab dengan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan diangkatkan pada bulan itu semua amal manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka kalau ya amal saya dinaikkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya dalam keadaan berpuasa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menjelaskan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sekali mempuasakan bulan Sya'ban. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyak mempuasakan hari-hari dari bulan Sya'ban. Ada riwayat yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan ada beberapa hari yang Nabi enggak puasa dari bulan Sya'ban, tapi kebanyakannya Nabi mempuasakan bulan Sya'ban yang ada. Seperti itulah Nabi SAW. Ya. Demikian banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu. Kesimpulannya, yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah pada waktu bulan Sya'ban adalah berpuasa. Jadi, puasa apa? Ya puasa Sya'ban. Hampir setiap hari, kalau boleh dikatakan. Sehingga Nabi nyambung dengan bulan Ramadan. Barangkali ada 1-2 hari yang Nabi SAW yang gak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kebanyakan dari bulan Sya'ban yang ada, Nabi puasa. Hampir 1 bulan. Nah, keberadaan Nabi SAW, ibu bapak yang saya muliakan, Nabi itu di dalam kegiatan ibadahnya, dalam kurung hal-hal yang bersifat spiritual, Nabi itu adalah orang yang istiqamah, stabil. Keberadaan Nabi SAW dengan ibadah hal-hal yang bersifat spiritual itu menampakkan tren naik semakin baik itu pada bulan Sya'ban. Terus pada bulan Ramadan. Puncaknya adalah di 10 akhir dari bulan Ramadan. Dengan adanya syariat i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, hariannya Nabi itu ibadahnya istiqamah, stabil. Terus menampakkan naik pada bulan Sya'ban. Ramadan semakin naik, puncaknya di 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena di 10 akhir dari bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar dan kemudian ada syariat i'tikaf yang kesimpulannya tentang syariat i'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah pelatihan meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya. Kok bisa dikatakan syariat i'tikaf itu adalah pelatihan dalam rangka meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya? Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian, hei suami, bergaul dengan istri kalian di malam puasa itu. Iya. Istri kalian itu ibarat pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian. Kesimpulannya, boleh hubungan suami istri di malam puasa, di malam bulan Ramadan itu. Halal hukumnya. Tapi untuk orang yang i'tikaf syar'i di masjid tidak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian jangan menggauli istri. Iya, kalau kalian orang yang i'tikaf di masjid. I'tikaf syar'i di 10 akhir dari bulan Ramadan yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di masjid. Gak boleh dia pulang malam-malam kemudian dia gauli istrinya. Kalau gitu batal i'tikafnya. Makanya kita katakan di 10 akhir itu Nabi berada pada puncak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban demikian menekuni puasa, itu sepertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemanasan sebelum masuk kepada bulan Ramadan. Jadi ibarat mesin ya sudah dipanasi dahulu di bulan Sya'ban, di bulan Ramadannya Nabi dengan semangat yang full. Gaspol kata orang sekarang, masuk kepada bulan Ramadan itu Nabi itu betul-betul
ya demikian dengan kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya ya di 10 akhir dari ya bulan Ramadan itu. Adanya Lailatul Qadar itu yang membuat Nabi bersemangat, kemudian i'tikaf syar'i 10 akhir dari bulan Ramadan yang ada. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibadah-ibadah penyerta yang selama di dalam kehidupan Nabi dilakukan itu berlanjut. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dari ibadah-ibadah harian yang ada di dalam kehidupan Nabi, seperti sholat umpamanya, Nabi tetap sholat, dan puncaknya di bulan Ramadan itu ibadah Nabi Masya Allah sekali. Ya demikian juga dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Quran. Bahkan ketika di dalam bulan Ramadan itu, Nabi SAW mentadaruskan Al-Quran dengan Jibril yang sengaja datang kepada Nabi untuk mengulang-ulang ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Di samping itu Nabi SAW ya dengan perenungan dirinya dalam kurung muhasabah. Kemudian Nabi SAW dengan tadabburnya memperhatikan alam yang ada. Jadi Nabi itu terus ibadah-ibadah yang harian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ada di bulan Sya'ban, ya, dan puncaknya itu tadi Ramadan, terutama di 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, dari gambaran kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu, hendaknya kita ketika ada di dalam bulan Sya'ban seperti sekarang ini, hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri, memanaskan diri dengan ibadah-ibadah yang sifatnya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, kalaulah bisa hampir sebulan dari Sya'ban ini puasakan. Kalau bisa. Ya, barangkali ada 1-2 hari yang enggak puasa karena saya ada uzur umpamanya, saya ada keperluan, saya enggak puasa. Tapi kebanyakan dari bulan Sya'ban kalau bisa puasakan. Hampir 1 bulan. Karena itu contoh dari Nabi SAW. Dengan Al-Qur'annya juga demikian. Bagaimana meningkatkan ya kita dengan Al-Quran di dalam membaca, di dalam mengkaji, di dalam merenungkan, memikirkannya, zikir, doa, ya, demikian juga dengan salat-salat sunnah lainnya. Ini hendaknya di bulan Sya'ban ini betul-betul ya sudah mulai ya diintensifkan, disungguhkan, dimaksimalkan. Seperti itu seharusnya. Jadi kalau pada hari-hari yang berlalu saya contohkan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, sholat sunat rawatib itu masih dilalaikan. Enggak, dengan sholat sunat rawatib qabliyah ba'diyah dalam Sya'ban ini jangan ditinggalkan lagi. Duha pada hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu masih ya kapan teringat umpamanya. Ketika dalam bulan Sya'ban sekarang ini ya jangan tinggalkan duha itu. Apalagi tahajud. Jangan tinggalkan tahajud itu. Nah seperti itu seharusnya. Jadi ini betul-betul adalah bulan untuk kita memanaskan diri kita agar kita lebih maksimal ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan nantinya. Seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Bagaimana dengan ibadah yang dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban? Ini dia. Ada sebagian ulama yang demikian menekankan ya full ibadah, maksimal beribadah terutama sekali pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita ya perhatikan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait ya dengan malam nisfu Sya'ban, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicara tentang malam nisfu Sya'ban. Ada. Tapi tingkatan hadisnya ya dhaif, bahkan sebagiannya maudhu', lemah ataupun palsu. Ya. Poin mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dalam kurung tanggal 15. Ya. Ada hadisnya, bukan enggak ada. Ini hadisnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah. Saya kehilangan Rasulullah di suatu malam. Enggak ada Nabi di samping Aisyah tidur. Fakharajtu. Saya keluar. Fa idza huwa bil Baqi'. Ternyata Nabi ketika itu ada di Baqi', di pekuburan yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi bilang kepada Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Apa kamu takut kalau Allah bersikap zalim kepada engkau dan Rasulnya juga seperti itu? Kata Aisyah menjawab, ya Rasulullah, zanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Ya Rasulullah, saya menduga kamu datang kepada istri kamu yang lain. Padahal giliran aku, cemburunya Aisyah. Ya. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kilab. Allah memberikan ampunan kepada orang yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bulu rambut kambingnya orang suku Bani Kilab. Allah memberikan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, pada waktu malam nisfu Sya'ban itu karena Allah yang turun dan Allah memberikan ampunan kepada banyak orang, lebih banyak dibandingkan dengan bulu-bulu atau rambut dari kambing orang suku Bani Kilab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak yang saya muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada riwayat At-Tirmidzi. Sayang, ya, tingkat hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini, ya, gambarannya. Kemudian ada hadis yang lain. Ya, hadis yang berasal dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin au musyahin. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan turun, ya, atau di dalam, ya, ungkapan lain, innallaha la yatlu'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan kepada seluruh makhluknya illa li musyrikin au musyahin, kecuali bagi orang yang dia itu musyrik atau dia itu orang yang bermusuhan dengan temannya, gak mau baikan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Tapi sayang hadis ini juga dikatakan sebagai hadis yang tingkatnya lemah, dhaif.
Hadis berikut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban itu, faqumu lailaha, bangunlah kalian di malam harinya beribadah kepada Allah, wasumu naharaha, dan puasalah kalian di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun padanya ya sampai kepada ya terbenamnya matahari ke arah langit dunia yang ada. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ala min mustaghfirin fa aghfirulah. Apakah ada orang yang minta ampun? Kuberikan ampunan untuk dia. Ala mustarziqun fa arzuquhu. Apakah ada orang yang minta rezeki? Kuberikan rezeki kepadanya. Ala mubtala fa u'afih. Apakah ada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuselamatkan dia. Ala kadza, ala kadza. Apakah ada orang seperti ini? Seperti ini. Hatta yatlu al-fajar, sehingga terbit fajar. Sayang, hadis ini tingkatnya maudhu', palsu. Seperti itu yang dijelaskan oleh ulama kepada kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya, ada hadis yang tingkatnya lemah terkait dengan ya bulan Sya'ban, secara khusus malam nisfu Sya'ban, dan ada yang hadisnya palsu. Sementara kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, dijelaskan Allah turun di sepertiga akhir dari malam, mendengarkan doa hamba-hambanya bagi orang yang bertahajud. Kata Allah, hal min taibin fa'atubu alaih, mana orang yang tobat, saya terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, mana orang yang minta ampun, beristighfar, ku beri keampunan kepadanya. Hal min sa'ilin fayu'tasu'lah, mana orang yang minta, akan diberikan permintaannya. Ini tidak hanya terbatas pada malam nisfu Sya'ban, di setiap malam. Hadisnya sahih. Untuk itu bertahajudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua pengaduan. Apa yang menjadi harapan kita dan apa yang kita harapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya itu dia permasalahannya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, bahkan ada hadis yang dikatakan hadisnya tingkatnya palsu, maudhu'. Adanya pengkhususan sholat. Iya, adanya pengkhususan sholat dengan cara yang khusus di malam nisfu Sya'ban itu. Tapi sayang hadisnya palsu. Ini, ya, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man shalla mi'ata rak'ah fi lailatin nisfi min Sya'ban, Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab, dia baca pada setiap rakaat surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad 10 marrat, kemudian qul huwallahu ahad 10 kali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya Ali, ma min 'abdin yusalli hadhihi salawat illa qadallahu azza wa jalla lahu kulla hajah talabaha tilkal lailah. Ali, tidaklah seorang hamba yang sholat ya dengan sholat seperti itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ya penuhi semua kebutuhan yang dia minta di malam itu. Ini hadisnya palsu. Ya, ada hadisnya. Tapi ternyata setelah dikaji oleh para ulama hadis, mengatakan ini hadisnya palsu. Ya, demikian juga hadis yang lain, yang tingkatnya juga palsu. Kata Nabi, man shalla lailatan nisfi min Sya'ban,
thintai asyrata raka'ah, barang siapa yang salat di malam nisfu Sya'ban 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin, dia baca pada setiap rakaat qul huwallahu ahad 30 marrah, qul huwallahu ahad 30 kali, lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan keluar dari salat itu sehingga nanti dia akan melihat tempatnya di surga. Ini yang kita katakan permasalahan-permasalahan yang kita katakan ada orang yang demikian sungguh ngotot karena ada hadis-hadis yang demikian hebat rangsangannya. Bahkan dengan cara yang kita katakan Rasul nggak ada melakukan sholat seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Rasul di dalam kehidupan hariannya adalah bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan lebih menggigihkan diri, menguatkan diri di dalam ibadah, memang betul di dalam bulan Sya'ban ini. Teruskan dan semangatkan diri untuk maksimal itu tadi dengan puasa. Kalau bisa 1 bulan dari bulan Sya'ban ini puasa. Malamnya jangan tinggalkan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, doa, Al-Qur'an dan lain-lain dari apa yang kita katakan meningkatkan diri kita dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu harusnya. Jadi bukan ada pengkhususan dengan ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Baik, kita lihat permasalahannya. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan. Kalau Nabi, sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Dengan sholatnya, di siang harinya dengan puasanya, pengkhususan gak ada. Nah, kok bisa ada? Ya. Kok bisa ada muncul orang yang mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban? Pertama saya katakan ada hadis-hadis Nabi, ternyata hadis itu tingkatnya palsu. Kemudian yang mengamalkannya ada dari kalangan tabi'in, dari orang Syam. Tabi'in adalah generasi sesudah sahabat. Hadis Nabi mengatakan, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Abad yang terbaik adalah abad aku. Masa hidupnya Nabi dengan sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup beriman, mati beriman. Ini sahabat. Dan ada sahabat-sahabat yang terkemuka yang demikian sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersama dengan Nabi. Kemudian setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut generasi tabi'at tabi'in. Iya, orang yang ketemu dengan tabi'in, nggak ketemu dengan sahabat dan nggak ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari generasi tabi'in, dari orang Syam, ulamanya yang bernama Khalid bin Ma'dan, Makhul bin Abdullah ad-Dimashqi, dan Luqman bin Amir. Inilah ulama dari kalangan tabi'in, dari orang Syam, yang mereka itu disebutkan yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka itu demikian mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu, mereka demikian sungguh di dalam beribadah pada malam nisfu Sya'ban itu. Ini ada dari kalangan tabi'in, dari ulama negeri Syam, Syria, Lebanon sekarang ini. Ya, tapi kebanyakan dari ulama Hijaz mengatakan enggak. Ya. Enggak ada, karena memang enggak ada Nabi mencontohkan, enggak ada sahabat mencontohkan. Ya. Tapi ternyata ada yang mengamalkannya.
dari generasi tabi'in, dari ulama ahli Syam yang ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan seperti itu. Nah, kemudian dari pelaksanaannya, ada yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan berjamaah di masjid. Iya, jadi bagaimana betul-betul meriah malam nisfu Sya'ban itu, orang-orang datang ya ke masjid dengan ibadahnya, sholatnya, zikir, doanya, Al-Qur'annya. Ada yang melakukan seperti itu. Yang kedua mengatakan, enggak seharusnya seperti itu. Makruh hukumnya. Ini pendapat yang kedua mengatakan, enggak harus yang dikhususkan malam nisfu Sya'ban itu berjamaah rame-rame ke masjid memeriahkannya. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Iya, makruh hukumnya kalau seperti itu. Tapi kalau ya orang per orang, pribadi-pribadi di rumahnya masing-masing, monggo, silakan. Ada yang mengatakan seperti demikian. Saya sholat di rumah, ya saya betul-betul fokus ibadah di malam nisfu Sya'ban itu. Sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa, boleh. Atau di dalam suatu jamaah khusus, ya bukan ya satu kampung umpamanya di masjid itu, enggak, hanya kelompok kecil. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Dan yang mengatakan enggak apa-apa ini adalah pendapat dari Imam Al-Auza'i, demikian juga ya pendapat dari ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, demikian juga kecenderungan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah ini dia. Permasalahannya ya seperti itu. Kalau mau melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, gak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita melihat kepada ulama dari kalangan tabi'in, yang mereka itu orang alim, yang mereka itu orang yang demikian ya banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ada dari kalangan tabi'in seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul bin Abdullah Ad-Dimashqi dan Luqman bin Amir. Ada. Tapi kemudian didudukkan permasalahan, ada yang mengatakan yuk rame-rame kita di masjid dengan ibadah kita kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Ada yang mengatakan enggak harus rame-rame. Ya, enggak harus ya seperti itu. Kalau untuk orang per orang, pribadi-pribadi, monggo di rumah masing-masing. Tapi seperti itulah permasalahannya. Nah, saya dalam hal ini mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang paling konkret terkait dengan bulan Sya'ban adalah puasanya. Kalau puasanya ya, konkret, hadisnya sahih, pasti, kuat. Ya jadi, kalau mau berpuasa, ya di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan atau sebulan penuh, nyambung dengan Ramadan, monggo, bagus sekali. Karena memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengkhususkan pada ya malam nisfu Sya'ban itu ternyata seperti itu permasalahannya. Ketika ya dilihat hadisnya, ada hadisnya, sebagian hadisnya dhaif, lemah, bahkan sebagiannya ada hadisnya palsu. Ya, seperti itulah permasalahan bulan Sya'ban ini. Saya hanya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencontohkan kepada kita dengan ibadah-ibadah yang ada. Termasuk terkait dengan bulan Sya'ban. Jadi kalau kita simpulkan puasanya, iya. Kemudian penyerta yang lain dari puasa itu tadi. Di bulan Sya'ban saya tidak akan tinggalkan sholat sunnah yang ada. Rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Di dalam bulan Sya'ban saya tidak akan tinggalkan membaca Al-Quran. Bahkan saya usahakan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau perlu beberapa kali saya khatamkan Al-Quran. Saya kaji Al-Quran itu.
Saya juga dengan zikir-zikir, dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang akan mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala akan saya lakukan pada bulan Sya'ban ini. Karena seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang saya katakan tadi kepada ibu dan bapak, bulan Sya'ban ibarat bulan pemanasan ibadah. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Dan kemudian masuk Ramadan betul-betul dengan semangat ibadah yang kencang, yang betul-betul kuat semangat, terus sampai di akhir Ramadan, terutama sekali di 10 akhir dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah. Kalau bisa i'tikaf, bagus sekali. Tapi kalau nggak bisa i'tikaf, karena memang dengan kesibukan pekerjaan, dengan tanggung jawab di tengah keluarga, ya nggak apa-apa. Saya katakan kita harus bisa mendudukkan masalah secara hukum. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah. Jangan mengambil yang sunnah sementara ninggalkan yang wajib. Dia istri, masih punya suami yang harus diperhatikan, kendati pun sudah tua. Gak boleh itikaf bu, kalau suami ibu mengatakan jangan temani aku di rumah. Lah gitu, itu duduk masalah, jangan ngambil yang sunnah, sementara yang wajib ya ditinggalkan. Gak boleh, utamakan yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Karena yang sunnah-sunnah itu adalah nilai tambah bagi kita, di dalam kita beribadah, di dalam kita beramal, di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah permasalahannya untuk kita bisa memahami apa keutamaan dan apa ya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita ada di bulan Sya'ban ini. Mumpung masih di awal bulan Sya'ban, hendaknya kita ya berusaha maksimal memanfaatkan bulan Sya'ban ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama sekali dengan puasa selama 1 bulan Sya'ban atau kurang beberapa hari dari bulan Sya'ban. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembicaraan kita tentang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari ini. Demikian penjelasannya. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, monggo untuk disampaikan. Dipersilakan. Ya. Ya. Tidak boleh puasa. Terus bagaimana dengan orang yang puasa Daud, Ustaz? Mendekatinya itu misalkan hari Senin harus puasa Ramadan, dia tuh Sabtu Minggu, Sabtunya puasa atau gimana gitu, Ustaz? Gitu. Baik, ibu bapak yang saya muliakan, ada hari yang dikatakan Yaumus Syak, hari yang meragukan. Ini ya sudah masuk Ramadan atau belum masuk Ramadan. Dalam perkiraan 1 hari sebelum masuk Ramadan, jangan puasa. Kira-kira seperti itu. Ini adalah gambaran dulu yang belum jelas kapan masuknya Ramadan. Sementara kita di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, kita sudah dengan kecanggihan, terutama sekali dengan perhitungan hisab, sudah bisa diketahui kapan masuk Ramadan, kapan kita akan mulai dengan puasa 1 Ramadan itu. Sudah jelas. Nah, bagaimana dengan orang yang puasa Daud? Karena memang sudah jelas besok jatah saya berpuasa karena puasa Daud, ya nggak apa-apa berpuasa. Karena kan bukan besok masuknya Ramadan, besok lusa. Bagi orang yang dia puasa Daud, kesimpulannya karena sudah jelas kapan masuknya Ramadan, boleh-boleh saja dia berpuasa 1 hari sebelum Ramadan itu, karena memang itu jatah puasa Daudnya.
Tapi kalau dia tidak berpuasa, ya nggak apa-apa. Ya nggak usah puasalah saya. Ya, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Karena beda dulu dengan sekarang. Saya katakan, dulu ini ya kapan sih masuknya Ramadan? Belum diketahui. Karena orang dulu lebih banyak mengandalkan ru'yatul hilal. Ya melihat hilal. Nah, kan seperti itu. Sekarang dengan perhitungan teknologi hisab, ilmu falak sudah bisa diketahui. Jadi seperti itu kalau terkait dengan orang yang dia itu berpuasa Daud, bolehkah saya berpuasa 1 hari sebelum Ramadan? Ya karena memang itu jatah saya berpuasa. Jawabnya boleh. Tapi kalau dia nggak berpuasa, ya nggak apa-apa. Seperti demikian tentang pertanyaan yang dikemukakan. Lanjut. Monggo Bu. Silakan, saya dengar. Waalaikumsalam. Orang tua yang sudah uzur. Udah sakit-sakitan. Hah? Ya. Oke. Ibu, Bapak yang saya muliakan, saya mendudukan masalah seperti ini. Saya katakan gini, kita ada masa kanak-kanak. Ya, masa kanak-kanak. Kepada orang, manusia yang masih dalam usia kanak-kanak, saya katakan jangan berharap sempurna dengan ibadah yang dilakukannya. Ketika anak kecil, bapaknya bilang, kamu udah sholat? Belum Pak, sholat dulu. Pergi sholat anak itu. Kemudian, loh kok cepat sekali kamu sholat? Ya udah sholat. Jadi jangan berharap sempurna dari anak kecil sholatnya. Karena itu adalah pelatihan. Nanti ya kita harapkan dia sempurna ketika dewasa. Ketika akil baligh, akil baligh, berakal sempurna, ya kemudian dewasa kita katakan di situ dituntutnya sempurna dari semua ibadah yang kita lakukan. Sholat sempurna, puasa sempurna, demikian juga ya seperti haji dan umrah sesempurnanya. Berikut masa yang kemudian seseorang itu dikatakan sudah mulai tua, sudah mulai lupa, kadang juga karena ada sakit umpamanya pikun. Jangan berharap sempurna dari orang tua yang sudah mulai lupa dengan ibadahnya. Ya, apalagi dia ada sakit, ya seperti itu. Jangan berharap sempurna. Yang jelas, ya beliau itu ketika dengan kesadarannya diingatkan untuk sholat, untuk puasa, kita ingatkan. Nah, ibu, bapak yang saya muliakan, seperti itulah hukum terhadap orang yang kita katakan sudah mulai tua, sudah mulai lupa, dan ya mengarah kepada pikun umpamanya nggak bisa kita berharap sempurna. Nah, terkait dengan beliau yang sudah seperti itu, ya tidak ada tuntutan hukum untuk sempurna. Tapi kalau umpamanya dia itu memang lebih banyak ya tidak berpuasa, karena memang ya nggak bisa diharapkan dia berpuasa. Sakitkah, lupakah, atau tadi udah katanya puasa dia makan, dia minum, kan seperti itu. Untuk itu ya kepada ya anak yang ada dibayarkan fidyahnya. Karena nggak mungkin, tadi malam ikut sahur, tapi kemudian siang dia udah makan. Dicarinya makanan, minum dia. Ya karena udah mulai lupa. Maka untuk orang tua yang seperti itu, nggak bisa kita berharap dia akan bisa sempurna dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya. Dan terkait dengan puasa yang ada, bayarkan fidyahnya. Ya, bayarkan fidyah. Sebab kalau secara total kita katakan nggak bisa diharapkan ya dia itu puasa sempurna. Tadi malam ikut sahur,
Jangan-jangan dia ke dapur, dia minum, dia makan. Nah kan, ketika ditanya, ibu puasa, bapak puasa? Puasa katanya. Tapi tadi dia udah minum. Nah kan gitu. Nah untuk itu, karena memang sudah seperti itu, bayarkan fidyahnya. Sebagai tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang gak mungkin lagi diharapkan sempurna dari beliau yang seperti itu. Demikian pada poin pertanyaan ini bukan. Iya. Jadi fidyah itu adalah dalam rangka untuk memberi makan orang miskin dengan standar makanan hariannya. Kira-kira di rumah tangga yang ada ukuran makannya berapa? Kalau per satu hari itu berapa umpamanya? Pagi, siang, malam rata-rata kita makan 3 kali seperti itu. Kalau di total berapa? Secara rupiah umpamanya. Minimal sekali, katakanlah 25 ribu, 25 kali 30, 750 ribu. Menengah 50 ribu, 50 kali 30, 1.500.000. Ya, dan selanjutnya, ya kan seperti itu, standar makan. Itu dikeluarkan, diberi kepada orang miskin. Karena fidyah itu adalah untuk memberi makan orang miskin. Katakan kepada beliau, orang miskin, tempat penyaluran fidyah itu, ini fidyah dari ibu saya, dari bapak saya, yang beliau sudah nggak bisa puasa lagi. Nah, seperti itu. Jadi, ya bayarkanlah fidyahnya, ya karena memang nggak bisa diharapkan dia bisa puasa sempurna karena kekurangan yang sudah ada terjadi pada dirinya sebagai orang tua. Demikian tentang permasalahan ini. Iya. Bu, sholat bu. Iya, sholat dia. Udah nampak ibu itu pakai ruku, dia sholat. Tapi apakah sholat maghrib itu 3 rakaat dilakukannya? Nah kan, apa kita harus jaga dia setiap sholat? Nah kan nggak mungkin. Udah terlihat dia tadi, iya saya sholat katanya. Kamar mandi, wudhu, dia sholat. Tapi apakah zuhur itu memang 4 rakaat dilakukannya? Atau 2 rakaat dia sudah salam? Yang jelas sudah terlihat dia sholat, sudah cukup. Itu tadi yang saya katakan, gak bisa nuntut sempurna kepada orang tua yang sudah dengan kekurangannya. Demikian. Lanjut, pertanyaan lain. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita memahami tentang keberadaan Sya'ban, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan penuh atau kurang beberapa hari. Dengan itu ketika masuk bulan Sya'ban, niatnya adalah puasa Sya'ban. Termasuk Senin Kamisnya. Iya karena memang saya tahu ini udah di bulan Sya'ban. Saya selama ini puasa Senin Kamis, iya puasa Sya'ban niatnya, masuk Senin Kamisnya. Ayyamul Bid, 13, 14, 15 dari bulan Sya'ban yang ada, masuk. Tapi pada awalnya, pada dasarnya puasa Sya'ban. Saya niat dan tekad di bulan Sya'ban ini, saya akan puasakan maksimal. Dalam kurung, kalau bisa penuh 1 bulan. Kalaupun kurang 1, 2, 3 hari, ya saya nggak puasa, ya memang karena ada uzur ketika itu. Tapi niatnya bulan Sya'ban. Karena memang Nabi ya mempuasakan bulan Sya'ban. Akan termasuk ya apa yang dilakukan oleh beliau itu yang biasa Senin Kamis, biasa dengan Ayyamul Bid, ya termasuk. Tapi niat awalnya adalah puasa Sya'ban. Ya puasalah dia terus. Terus puasa. Barangkali ada dari bulan Sya'ban ini yang dia tidak mempuasakannya karena memang ada uzur
ya saya sengaja nggak puasa. Karena memang Nabi seperti itu. Sepertinya Nabi puasa 1 bulan ya dengan Sya'ban, nyambung dengan Ramadan. Seperti itu gambarannya ketika ditanyakan niatnya apa? Niat puasa Sya'ban. Demikian. Lanjut. Assalamualaikum. Yap. Jawabnya iya. Iya, terus. Makanya tadi keterangan saya awal, masuk bulan Sya'ban, niatnya puasa Sya'ban. Kalau bisa 1 bulan. Kurang 1-2 hari nggak puasa, nggak apa-apa. Dan nanti masuk Ramadan, langsung masuk Ramadan. Seperti itu. Sepertinya Nabi puasa 2 bulan. Ramadan penuh tambah Sya'ban. Kalaupun ada 1-2 hari tidak berpuasa karena memang ada uzur yang dia tidak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Demikian. Lanjut. Masih adakah yang menjadi pertanyaan? Tidak ada? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau nggak ada, ya pokoknya kita sudah mengkaji tentang bulan Sya'ban. Saya sudah paparkan apa adanya. Saya simpulkan, kalau Nabi, kalau sahabat, nggak ada mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau dari kalangan tabi'in, ulama ahlus Syam, ada. Pelaksanaannya, ada yang mengatakan berjamaah dengan ibadahnya di malam hari, dengan zikir doanya, dan ada yang mengatakan enggak berjamaah, pribadi-pribadi oke, atau dalam kelompok-kelompok kecil silahkan. Itulah permasalahannya, makanya di dalam kehidupan kita lihat ada orang yang demikian mengkhususkan terkait dengan malam nisfu Sya'ban, ya, mereka kumpul di masjid. Karena memang ada contoh dari kalangan tabi'in. Saya katakan kalau Nabi sahabat nggak ada, jujur aja. Nabi sahabat nggak ada. Tapi dari kalangan tabi'in memang ada. Dan kemudian itu tadi saya katakan, ya orang-orang tertarik dengan malam nisfu Sya'ban itu karena memang ada hadisnya. Tapi sayang hadisnya sebagiannya lemah, bahkan sebagiannya palsu. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, beberapa poin yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini terkait dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita pelajari ini. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.